pertama saya kali kesini, saya nggak tahu. Nah, pas suatu hari ada suatu kerumunan pasar dan waktu itu saya mau berjualan. Pas saya masuk ke situ, pas di situ itu saya berjual beli dengan orang-orang di sana. Kelihatannya kayak orang-orang lah, sedang aja. Pas saya jual beli tuh, alhamdulillah laku keras. Nah, pas saya waktu mau pulang, udah sampai di rumah, pas saya mau sorenya lagi mau jualan lagi ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dalam video kali ini saya akan tangi salah seorang warga yang tinggal jauh sekali dari penduduk ya. Dan beliau juga dikabarkan rumahnya itu berdekatan dengan salah satu tempat di mana tempat tersebut konon katanya lokasi pasar setan. Ikuti perjalanan kami menuju rumah beliau. Kami ini sudah berada di tengah-tengah hutan ya, perkebunan ya, dan tempat tersebut berada di tengah-tengah perbatasan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka. Kami berjalan dari ujung sana ya, dari ujung kampung. Kami tidak bisa membawa kendaraan karena jalannya seperti ini, jalan setapak licin banget ya teman-teman. Bisa dilihat di sekeliling tempat ini tidak ada satu rumah pun, hanya tersisa dua rumah tersebut di atas sana ya. Dan menurut informasi rumah tersebut adalah yang satu rumah orang tuanya dan yang satu lagi rumah beliau seorang narasumber ya. Ini bisa teman-teman lihat perjalanannya seperti ini, licin banget ya kalau kami membawa kendaraan. Sangat unik sekali di sana. Mereka itu hidup tanpa listrik, tanpa tetangga, tapi betah ya. Di zaman serba modern ini masih ada yang berani tinggal di tengah hutan tanpa keramaian. Dan beliau juga mengandalkan dari hasil-hasil tani ya. Beliau juga katanya rajin menanam sayur mayur seperti itu. Kayaknya kita sudah mendekati lokasi rumahnya ya. Nah, udah kelihatan dari sini. Capek sekali Nah, udah kelihatan rumahnya. Oke, alhamdulillah nih kita sudah nyampe ya. Udah sampai rumahnya, dan ini rumahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliaunya lagi ada ini. Katanya rumah orang tuanya, dan beliau tinggalnya di atas di rumah satunya lagi. Kita langsung aja menuju beliau, dan kami tidak sendiri ya, bersama rekan-rekan tim kreator. Wah, ini airnya jernih banget nih. Sejuk, ada kolam di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini penampakan rumahnya seperti ini. Kita harus nanjak ke sana, ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, benar sekali seger sekali di sini. Cuacanya sejuk sekali. Dan kami berada di atas ketinggian teman-teman. Wow. Ini ada satu rumah dan satu lagi di atas. Katanya rumah beliau ini rumah orang tuanya teman-teman. Kita lanjut perjalanan. Ngos-ngosan jalannya nanjak banget. Mudah-mudahan beliaunya ada ya. Nih, sudah. Sampai. Alhamdulillah. Tapi pintunya terbuka nih. Assalamualaikum. Alhamdulillah si bapaknya ada. Mbak damang Pak. Aduh, jalannya lumayan Pak ya.
dari bawah ke sini ngos-ngosan banget Pak. Udah terjal, licin lagi ya. Pak, aduh. Hujan, kalau Pak. musim kemarau sih enggak. Udah lama Pak tinggal di sini Pak? Udah hampir 10 tahun Sendiri tinggal di sini Pak atau sama keluarga? Dua. Anak istri ya. Dan ini tanaman punya siapa Pak? Alhamdulillah ya Pak. Wah, mentok-mentok Pak kami itu ingin ikut ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya. Barangkali ada waktunya, nggak keberatan. Kami izinkan istirahat sejenak Pak. Ya. Wah, benar-benar ngos-ngosan banget. Ya, kami istirahat sejenak Pak. Iya. Oke teman-teman, kami akan istirahat sejenak ya. Karena jalannya seperti apa ya, licin, sudah nanjak lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bersama Pak Nana ya, yang dimana di konten sebelumnya Pak Nana ini merupakan orang yang sangat begitu pemberani sekali, tinggal di tengah hutan jauh sekali dari pemukiman warga. Nah, di konten sebelumnya, jadi Pak Nana pernah didatangi oleh 3 sosok wanita cantik, yang dimana wanita cantik tersebut itu merupakan jelmaan dari siluman ular. Dan siluman ular tersebut katanya menawarkan atau mengiming-imingi Pak Nana kekayaan, uang nominalnya yaitu tidak disebut dengan 1 koper ya Pak ya. Iya. Dan di konten pada kali ini katanya Pak Nana pernah melakukan jual beli barang di pasar setan. Entah seperti apa cerita dari Pak Nana ini, saya juga penasaran, dan tentunya penonton yang lagi menonton video saya dan teman-teman juga pastinya penasaran. Untuk cerita lebih jelasnya lagi, mungkin kita langsung dijelaskan oleh sang narasumber yaitu Pak Nana. Mungkin sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya kepengen menanyakan kabar Pak Nana terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Nana, gimana kabarnya sekarang, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, itu kita boleh lanjut lagi nggak Pak? Itu alur cerita Bapak yang katanya Bapak pernah jual beli di pasar setan. Itu ceritanya gimana Pak? Begini ya, ceritanya itu dulu itu kan saya pas pindah ke sini, saya tuh nggak tahu situasi di sini, keadaan di sini, karena saya orang baru datang ke sini, ya saya di sini belajar bercocok tanam, menanam pohon bawang, pohon jagung, kadang-kadang kesehari-hariannya itu. Nah, pas mungkin pada suatu sore, saya perasaan kok di sini ramai gitu ya. Kan ini jauh dari perkampungan, jauh dari perkotaan, jauh dari pasar. Kok perasaan banyak orang. Nah, pas dilihat-lihat kelihatan ada yang jual beli gitu. Ada yang transaksi jual beli. Nah, saya waktu itu saya berniat gitu, ingin menjual hasil tani saya, dan saya coba, kata saya coba dulu gitu. Nah, pas saya masuk ke sana, saya bawa bawang saya gitu ya. Pas saya jual, transaksi beres, hasil penjualan, uangnya saya bawa, udah nyampe ke rumah, kok berubah gitu. Oh, berarti ini bukan sebuah pasar, tapi cuma pasar setan gitu kayaknya. Oh, uangnya berubah jadi apa Pak? Jadi daun. Wow. Tapi masih ada Pak yang saat ini Pak? Ada, daun keringnya itu saya bikin buat kenang-kenangan gitu. Itu nominalnya berapa ratus atau berapa juta Pak? Itu saya waktu itu bawanya cuman sedikit sih, cuman bawa 3 kilo. Saya kan penasaran gitu ya, jadi saya bawa 3 kilo, terus harganya itu katanya 30.000 per kilo. Jadi 90.000. Nominalnya kan berarti kan cuman 3 buah. Yang 20.000-an 2, yang 50.000 1. Nah, pas saya bawa ke rumah, ya berubah lah jadi daun kering itu. Saya kaget gitu. Jadi sampai sekarang uangnya masih ada gitu? Masih ada. Tapi buat udah berupa daun tuh. Iya, daun kering itu. Oh, dibikin jimat mungkin sama Bapak ya? Kalau dibikin jimat enggak sih, itu buat kita kenang-kenangan. Wah, waktu itu mungkin saya ketipu gitu ya. Udah transaksi sama jin berarti. Iya.
Nah, waktu itu di sana yang Bapak lihat wujudnya seperti apa, binatang kah atau seperti manusia biasa? Enggak kayak manusia biasa begitu. Tapi kakinya ngambang atau gimana, Pak? Jadi waktu itu saya nggak melihat ke bawah. Ya kita tahunya itu kok banyak orang-orang yang berkumpul di sana, transaksi jual beli. Ya kita penasaran aja gitu. Jadi kita nggak melihat detail ke bawahnya itu, apa itu ngangkang apa enggak, saya nggak tahu itu. Jadi mungkin kalau Bapak sih fokusnya ingin jualan. Iya, Mungkin karena Bapak orang baru, mungkin belum ada yang ngasih tahu bahwa di sini angker ada pasar gaib. Bapak nyelonong aja pengen jual bawang, mungkin seperti itu ya Pak. iya, iya. Nah, yang anehnya fisiknya sampai sekarang ada. Berarti kalau ini pengamatan saya ya, mereka itu jual belinya pakai daun mungkin atau gimana ya? Mungkin teman-teman yang lihat konsepnya bisa terangkan di komentar. Nah, kenapa yang Bapak Nana terima kok berubahnya jadi daun? Apakah mereka transaksinya juga pakai daun juga? Atau gimana gitu? Mungkin itu kita sebagai manusia, namanya manusia dengan alam bawah kan lain. Oh iya. Jadi cuman mata kita aja, perasaan kita dibalik mungkin ya. Kelihatan sama kita itu uang, tapi kenyataannya itu daun. Tapi mungkin kalau Di luar sana gitu ya? di luar sana makhluk-makhluk gaib itu biasa transaksi kayaknya begitu. Oh, luar biasa ya pengalaman Bapak Nana ini. Apa yang mungkin saya bisa apa namanya yang Bapak alami ini kan di luar nalar ya. Iya, ya. Nah, pada saat itu kan sore hari. Berarti matahari udah setengah tenggelam berarti ya? Ya kalau perhitungan itu mungkin maghrib lah. Oh, maghrib. Jadi matahari udah mau tenggelam. Jadi kalau orang Sunda bilang itu Sarepna gitu. sarepna lah gitu ya. Oh. Kalau orang Sunda bilang begitu. Atau misalkan waktunya sandekala cenanya Pak. Jadi setan-setan itu waktunya keluar katanya gitu kata orang-orang gitu. Nah, Pak, itu kan mungkin pas Bapak ke rumah terus uang berubah jadi daun. Mungkin kan Bapak nanyain ke orang tua atau ke istri. Itu penjelasannya seperti apa, Pak? Saya perasaan itu kayak gimana ya? Setengah sadar, setengah enggak gitu. Jadi maksudnya mungkin cuma perasaan kita doang ya. Memang saya ngobrol-ngobrol dengan mertua saya di sini, katanya di sini tuh jangan sembarangan gitu. Jadi kita harus banyak-banyaklah berdoa supaya kita nggak terbawa arus dalam gaib gitu. Berarti kata orang juga di sini emang benar ada pasar gaib berarti ya? Iya. Sebab orang tua saya lebih dulu di sininya. Nah itu pengalaman itu sekali atau beberapa kali atau cuma sekali-kalinya? Enggak, itu cuma satu kali. Jadi saya dari sana itu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon supaya nggak ketemu lagi yang pengalaman itu yang terjadi lagi lah. Jadi kalau dipikir-pikir Bapak itu kayak berdekatan sekali dengan sarang gaib, sarang setan berarti ya? Iya. Kalau di sini gitu. Cuma kalau untuk sekarang mungkin udah biasa Bapaknya juga yang nggak takut gitu. Ya kalau takut sih ada. Cuman nggak begitu takut kayak orang-orang misalkan yang baru masuk ke sini dikasih tahu misalkan di sini angker, di sini angker. Tapi saya yakin kita kembali lagi ke yang kuasa. Jadi janganlah kita terlalu takut, janganlah kita terlalu berani. Kalau kita terlalu takut mungkin celaka, kalau kita terlalu berani mungkin celaka gitu ya. Jadi kita itu harus berkeyakinan gaib ada, alam gaib ada. Kita manusia biasa, kita makhluk yang mulia, kita harus berdampingan lah, jangan saling apa namanya gitu saling mengganggu. Itu aja kalau menurut saya. Dan itu yang saya lihat sepertinya sebelah sana itu ada seperti saung, Pak. Itu apa, bangunan apa di sana, Pak? Saung yang di sana itu dulunya kata orang sini ada orang, mungkin orang pintar, nggak tahu nggak tahu apa namanya itu, makam keramat Mbah Wang Sadipa. Itu. Oh, itu makam keramat. Ya. Malahan itu sering didatangi itu sama orang-orang. Sering didatangi. Setiap namanya itu tutup tahun kalau di sini.
Itu datang ke sini untuk meminta apa biasanya, Pak? Kalau meminta mungkin nggak tahu sih, kalau meminta saya tuh belum ikut ke sana sih enggak ya. Cuman kalau keyakinan, jadi pertama mungkin ziarah, kedua ya kita ketemu silaturahmi dengan orang-orang dari sekitaran sini. Terus mungkin kalau berkeyakinan namanya tutup tahun atau tutup buku itu mungkin karena pertanian, mungkin begitu. Jadi seolah-olah dia itu penunggu di sini, itu aja. Nah, kalau yang tadi Bapak sebutkan kan namanya Wang Sadipa ya. Ya, Wang Sadipa itu nama orang apakah atau ada arti tersendiri gitu? itu nama orang, cuman ada arti tersendiri. Jadi namanya Wangsa Dipa itu, Wangsa itu adalah ular, Dipa itu adalah kalau di istilah Sunda itu tapa. Oh. Jadi ular yang tapa di situ. Ular yang bertapa. Jadi cuman itu aja gitu yang saya tahu. Jadi lengkap sekali Pak kalau di daerah sini ya. Ularnya ada, pasarnya ada, terus yang penjaganya juga ada. Nah, ini hanya orang berani yang tinggal di sini seperti kayak Bapak ini. Nah, mungkin kalau menurut saya itu salah satu alasan kenapa tanah di sini murah ya Pak ya. Ya. Katanya di sini kan murah katanya. Nah, mungkin orang-orang pada takut. Cuman Bapak bisa mengambil resiko dan keuntungan juga di saat orang lain nggak mau. Bapak olah dan Bapak menghasilkan bertonton hasil pertanian dari sini. Dan mungkin bisa disebut Bapak itu orang kaya yang tersembunyi Pak. Kan bisa jadi Pak. Amin ya, Pak. kalau orang kaya tersembunyi terus terang saya enggak. Cuman kita mensyukuri nikmat, kita itu harus penghasilan sedikit kita bersyukur, penghasilan banyak ya kita bersyukur begitu aja. Masya Allah. Berarti Bapak di sini cuman berdua sama istri. Iya. Anak mah ikut sama saudara. Punya anak, jadi ikut kan punya kakak, jadi ikut di kampung itu ada di kampung. Deket dari sini tapi Pak? Ya sekitar 3 kilo lah kampung yang sebelah sana, yang ada di sebelah sana. Tapi anak sering tidur di sini? Kadang-kadang, ya kadang-kadang ikut ke sini gitu. Tapi jarang. Dia. Takut. Nah, Pak, kan ini kan lagi hujan ya? Iya. Biasanya kalau lagi hujan kayak gini tengah malam, ini suasana seperti apa di sini, Pak? Ya kalau mungkin perasaan itu mencekam lah, sunyi, sepi, ya namanya di tengah hutan begini, ya begitulah. Tapi alhamdulillah listrik sampai ke sini. Oh, listrik juga ada. Ada, listrik ada, televisi bisa nyala lah gitu. Listrik berarti ke sini kan tadi 3 kilo ya itu. Kabelnya berarti berapa meter, Pak? Ke sini itu hampir 3 roll. Itu kabelnya doang itu ya. Maksud kabelnya doang supaya bisa nyampe ke sini. Kalau KWH-nya di kampung sana. KWH-nya di kampung. Jadi kalau misalkan kata seorang bahasa Sunda gitu ya, menjeplak gitu, kita jauh, biarin aja nanti pagi aja gitu. Kalau listrik ngejeplak, udah berarti diem aja udah, biarin aja nanti aja pagi. Gak ada yang nyalain gitu di sana, kita telepon gitu. Ya kadang-kadang kalau memang ada isi temen gitu di sana bisa gitu. Jadi walaupun di tengah hutan listrik mah ada, aman berarti ya. Ada. Mungkin biayanya habis banyak ya dulu. Ya lumayan sih. Masalah biaya mau sampai ke sini itu bukan sedikit uang lah. Luar biasa ya. Nah ini kan lagi musim hujan ya, mungkin tanaman Bapak nggak usah nyiram, langsung dari langit airnya ya Pak ya. Iya. Nah kalau musim panas itu airnya dari mana Pak biasanya? Kalau musim panas terus terang saya nggak bercocok tanam. Jadi mengandalkan musim hujan doang kalau di sini gitu. Jadi kita itu pertama tanam bawang merah, terus kita olah lagi, tanam lagi bawang merah. Begitu mau akhir kita tanam jagung buat nanti kalau misalkan musim kemarau datang, jagung udah pada tua kita bisa jual gitu. Jadi kalau musim kemarau pun saya nggak bertani. Nggak bertani. Enggak.
Ini kan kalau yang saya lihat di bawah tuh kayak ada mata air. Mata air itu cuman waktu musim hujan begini sampai mungkin pertengahan kemarau. Tapi kalau kemaraunya masih panjang kesananya kadang-kadang nggak ada. Habis. Iya. Berarti air tuh ngambil dari mana kalau kemarau panjang? Ada di kampung sebelah. Oh, bawa air dari kampung. Jadi ada Luar biasa ya. tempat lain lah gitu. Kalau untuk musim hujan mah berarti air melimpah ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Nggak usah beli di sini mah dibuang-buang. Kalau kita di kampung itu pakainya apa itu yang muter? Pam. Sanyo. Enggak, itu yang muter yang kita harus bayar misalnya pemakaian pam. sekian. Pam, PDAM. Kalau di sini dibuang-buang teman-teman, masya Allah. Cuman kalau musim kemarau, nah itu bapaknya harus nyari air ke kampung. Iya. Tapi ya selama di sini alhamdulillah lah. Kalau sampai kekurangan air sih enggak. Kalau sebesar selang yang paling kecil itu masih ada. Dari Buat mata minum. air gitu ya. Iya, kalau buat mandi ya kita ngikut. Kalau buat minum mah bisa, ini bisa. Ya mungkin kita kembali lagi ke tadi misteri ya. Ya. Jadi selama Bapak di sini itu hal yang paling menakutkan dan teringat sampai sekarang itu hal-hal gangguan apa Pak biasanya Pak? Ya, yang itu aja, yang pas saya jual beli memang sih sampai sekarang kenangan itu masih ingat gitu. Jadi dari situ saya berpikir ya memanglah kita harus banyak memohon, meminta, kita harus dekat kepada Allah lah begitu aja, supaya kita nggak sampai terjerumus lagi, pernah sampai masuk ke situ gitu aja. Masih ada untungnya ya Pak ya? Iya. Untung jualnya 3 kilo. Kalau misalkan 1 ton. Jadi Papa buka lemari itu uang isinya daun semua berarti. Iya. Itu daunnya daun jati, daun jambu atau daun apa Pak? Ya kayak daun nangka-nangka gitu, kecil sih, besar-besar gini nih. Jadi daunnya itu nggak besar, kayak uang aja sebesar uang gitu. Itu sewaktu diterima uangnya itu kayak keluaran dari bank yang masih baru atau sudah kucel uangnya? Biasa aja gitu, kayak udah lama dipegang lah gitu. Jadi nggak terlalu keras kayak keluar dari bank, nggak. Cuman memang uangnya biasa kayak uang biasa gitu, yang udah biasa bertukar. Nah gini Pak, ini kan tempat ini kan mungkin udah terkenal ya sebelum Bapak ke sini, dan tadi juga kata Bapak banyak orang yang ziarah. Itu dari sekian lama Bapak di sini, ada nggak orang-orang yang sengaja ke sini datang pengen menikah dengan Ipri atau pengen mencari kekayaan? Ada nggak gitu Bapak melihat gitu? Perasaan belum ada. Oh belum. Ya. Mungkin orang-orang belum tahu masalah itu. Jadi masalahnya kan cuma taunya ini tempat angker aja gitu. Tempat biasa gitu ya. Mungkin Pak gini Pak, mungkin saya pengen menjawab pertanyaan teman-teman yang nonton video ini. Nah kalau misal nanti suatu saat ada orang yang ke sini, mungkin nanti Bapak bisa jelaskan Pak seperti apa. Soalnya kan ini kan selain di hutan, akses ke sini juga sulit ya. Mungkin Bapak bisa terangkan, jangan sampai misalkan ada orang yang sengaja datang ke sini pengen minta kaya secara instan. Nah, mungkin Bapak bisa terangkan seperti apa gitu. Ya kalau masalah itu ya saya minta gitu, saya mohon kalau manusia itu kita pengen kaya secara instan, nggak susah payah, nggak dengan jerih payah lah kita mencari rezeki. Saya mohon janganlah. Jangan gitu ya. Sebab manusia itu saya kembali lagi, saya itu mau kemana gitu. Kalau instan sih gampang-gampang aja gitu. Kalau misalkan kita mau cepet kaya itu ini banyak yang keluar dari apanya mutad lah gitu ya. Kita meyakini menduakan Tuhan gitu kan, itu kan nggak boleh menurut agama. Jadi kalau kita pengen kaya instan gitu, saya mohon janganlah. Kalau bisa gitu aja. Kita perkuat iman kita. Soalnya yang namanya gaib, Bapak ngalamin sendiri itu bukan uang asli ya. Iya. Murtad iya, kaya enggak, takutnya kan kayak gitu ya Pak. Terus minta tumbal iya juga gitu kan, rugi semua itu ya Pak. Iya. Jadi buat apa kita kaya misalkan kalau hasil dari bukan jadi payah. Gitu aja. Jadi mending kerja keras seperti Bapak nanam. Jadi nikmatnya juga enjoy ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini satu lagi pertanyaan mungkin yang masih penasaran. Kalau misalkan malam
pengen ke warung itu apa nggak maksain atau misalkan dilanjut besok atau gimana? Atau sistemnya nyetok belanja gitu? Terus terang saya, kalau saya itu belanja itu nyetok. Jadi kalau misalkan kita kan pasar di sini kan namanya pasar grebek ya. Pasar gerbek. Jadi 1 minggu 1 kali. Nah, pas waktu ada pasar, dari sini dari sama Sugi gitu. Nah, saya berangkat ke pasar, bawa motor biasa. Jadi belanja itu buat 1 minggu. Jadi kita nggak usah ke pasar, udah aja di sini. Nah, berarti kalau misalkan gini Pak, ini kan kayak yang saya lihat di sekitaran Bapak kan banyak sekali pohon-pohon buah-buahan ya. Seperti ada pohon jeruk, pohon nangka, mangga, pepaya dan lain sebagainya. Mungkin pada dasarnya kalau Bapak pengen buah-buahan di sini nggak perlu beli ya Pak? Enggak lah, kalau masalah buah-buahan alhamdulillah kita tanam sendiri. Jadi kita itu kalau pengen ya kita nanam sendirilah. Kapan-kapan kita bisa ada berbuah gitu. Dan saya lihat juga tadi yang terutama pohon jeruk itu lebat sekali Pak ya. Iya. Banyak gitu jeruknya. Mungkin nanti kalau saya pulang minta boleh ya Pak ya? Kalau boleh silahkan. Nah, jadi teman-teman tadi kalau saya metik pohon jeruk itu saya udah izin di sini gitu. Aman berarti ya Pak ya. Nah Pak, selain pasar gaib sama tempat-tempat angker kayak tadi itu Pak. Nah mungkin keluarga atau istri itu pernah ngalamin hal sama nggak? Atau mungkin Bapak mah orang baru jadi digangguin atau gimana Pak? Kalau menurut mertua saya ya, mungkin mertua saya itu pernah mengalami mungkin melihat gitu. Melihat ya. Saya. Jadi kata mertua saya jangan aneh. Kalau di sini itu ada itu ini jangan aneh. Memang di sini begini ya keadaannya angker gitu. Berarti jadi kalau kasih tahu ke saya itu sebelum ini begitu pas saya cerita itu, jadi dia ngasih tahu emang di sini jangan aneh udah aja gitu. Berarti udah nggak aneh mungkin kalau mertua pas Bapak cerita. Iya. Jadi udah nggak kaget lagi mertua saya gitu. Wah itu udah biasa katanya gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar pemberani sekali ya. Jadi tadi kembali saya tekankan, jadi teman-teman semua yang ingin mengetahui alamat atau misalkan pengen berkunjung ke sini. Kalau untuk saya sendiri, saya tidak rekomendasi datang ke tempat ini. Soalnya selain jalannya ekstrim, curam, takutnya nanti di jalan jatuh ke jurang ya. Jadi kan di sini nggak ada orang gitu. Jadi saya nggak ngerekomendasiin. Walaupun sama teman-teman maksa, ya itu silakan teman-teman sendiri yang ambil resiko. Dan saya nggak ngerekomendasiin. Dan mungkin takutnya saya disangka pelit, itu nggak ada izin dari sang narasumber untuk saya mencantumkan alamat. Itu kalau yang dapat izin saya biasanya suka cantumin di deskripsi video. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Mungkin terima kasih atas kisah nyatanya, atas kisah yang mungkin kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita hidup di dunia ini berdampingan dengan makhluk-makhluk astral yang mungkin sama-sama juga mempunyai kehidupan. Ambil baiknya, buang buruknya, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.